Indramayu Pusinfo. Kami ajak Anda saat ini untuk menilik sejenak persiapan tim rescue kegiatan kemah Pransaka yang sesaat lagi akan diselenggarakan di Embung Jangkar Sindang. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPB sebelumnya bernama Pencarian dan Penyelamatan YAO adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana. Istilah SAR telah digunakan secara internasional dan tak heran jika sudah sangat mendunia, sehingga menjadi tidak asing bagi orang di belahan dunia manapun, tidak terkecuali Indonesia. Operasi SAR dilaksanakan tidak hanya pada daerah dengan medan berat seperti laut, hutan, gunung, pasir, tetapi juga dilaksanakan di daerah perkotaan. Operasi SAR seharusnya dilakukan oleh personal yang memiliki keterampilan dan teknik untuk tidak membahayakan tim penolongnya sendiri maupun korban. Operasi ini diterapkan dalam uji kelayakan bagi kegiatan kemah apung di Pransaka Kemah Desa Sindang yang sesaat lagi akan diselenggarakan. Tahap-tahapnya telah dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya ditempuh. Dan ini merupakan bukti konkret bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang dipersiapkan secara baik oleh tim Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Indramayu. Saya Firman Syahdiman, mewakili tim rescue untuk kegiatan di Embung Jangkar ini, untuk kemah di Pransaka ini. Kali ini tim rescue itu sedang melakukan uji tes untuk menganalisis sejauh mana tingkat resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi di kegiatan kemah apung ini. Adapun kegiatannya tidak luput dari pemantauan lokasi, kontrol area, begitu juga pengawasan yang kemungkinan terjadi pada peserta atau pengunjung di area ini. Kami juga berharap tidak sendiri. Harapannya instansi ataupun dinas-dinas terkait yang qualified dalam kemanusiaan itu ikut berperan untuk rasa memiliki kegiatan ini agar kegiatan ini tuh zero accident. Karena seberapapun kerennya sebuah kegiatan itu seandainya terjadi accident ya bukan apa-apa. Jadi apapun kegiatannya, kalau kita mengacu kepada safety prosedur keren atau karena nggak ada nilai, nggak ada bandingannya, nggak ada yang bisa dikatrol terkait safety. Jadi safety itu nomor one, safety itu prioritas. Seberapapun keren, seberapapun hebat runtutan acara, tetap kita harus mengacu kepada safety first. Tim saat ini dalam pantauan itu ada 10. Itu buat shift siang, ya. Shift malam nanti ada lagi. Artinya 24 jam semua dalam pantauan. Tapi tidak hanya itu, ada dinas-dinas tertentu yang akan mendampingi kita, misalkan dari PMI, dari tenaga-tenaga ahli lainnya untuk mengecek, ya. Bukan kita menunggu bola, tapi kita kontrol terus, kita cek semua titik-titik area-area yang kiranya ada potensi-potensi emergensi. Sampai saat ini sih alhamdulillah ya, karena kita open, kita terbuka untuk menerima masukan, saran-saran dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua bisa terlaksana, tidak ada kesulitan, bahkan banyak support yang kita rasakan, yang kita dapatkan untuk melakukan pantauan dan uji tes safety first-nya. Kalau bicara media yang sulit itu relatif, tapi kalau kita menguasai skill, ya, menguasai komunikasi, menguasai silaturahim ke dinas-dinas ataupun ke relawan-relawan, saya rasa nggak ada yang sulit ya. Karena terkait water rescue, underwater rescue,
atau reptil rescue, first aid-nya itu sudah kita lakukan untuk melakukan penanganan, karena ini bagian dari analisis JSA, Job Safety Prosedur dalam sebuah kegiatan di Embung Jangkar ini. Dari target 60 floating itu tadi saya coba survei yang sudah turun ke area Telaga Jangkar itu sekitar kurang lebih 44. Kita juga menunggu ini yang 16-nya. Kebetulan yang turun lagi itu sekitar 9 belum kasih pasangan. Jadi kalau kita presentasikan dari 60 masih sekitar 70%-an. Ini juga belum maksimal, artinya sistem tali temali juga yang awalnya kita pakai atap apa namanya kayak paranet juga belum. Memang awalnya keterbatasan tenaga di bidang pengelasan itu. Pengelasan sementara di bagian bambu itu bisa dikerjakan ketika per 10 bambu itu berharap. Ini agak kejar-kejaran. Begitu proses pengelasan selesai, ini justru yang jadi permasalahan pengerjaan bambu di akhirnya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita presentasikan per tanggal 7 itu sekitar 70%. Terkait dengan NCK maupun sarana lain, kami sudah lakukan termasuk jogging track hampir selesai, bantuan dari Kemendes selesai kami laksanakan. Dan mungkin di hari Minggu kita coba 5 gazebo, 2 hari sudah selesai. Jadi kemungkinan di hari Selasa gazebo sudah ada 5 set gazebo. Mungkin pas di tanggal 16 mungkin kalau SNCK itu mungkin yang saya bikin juga sudah kemungkinan sudah selesai. Kalau masalah teknis lain-lain ini yang justru permasalahan ini terkait dengan drum. Karena ketika kita selesaikan, kita coba taruh di areal Telaga, ini ada yang terjadi bocor mungkin. Jadi kami juga tadi antisipasi mana-mana sih coba kita ganti, makanya mungkin ke depan ini butuh juga stok drum untuk antisipasi barangkali ada kejadian bocor, mungkin seperti itu. Sebelum ini juga mungkin sudah pada nanya gimana ini Pak Lu, bener nggak itu ini artinya. Jadi tadi juga sempat kumpul, mungkin adakan musyawarah juga terapat bersama untuk panitia kecil tingkat desa antara ya mungkin LPM, DPD, terus Kemendes, Karang Taruna, mungkin di malam ini kita bahas persiapan selanjutnya. Ya kalau optimis, sangat optimis, artinya kembali nanti per tanggal 16 itu berapa yang sudah